warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Adit selaku MC yang akan menyambangi seorang seniman budayawan. Beliau juga seorang ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau Lesbumi NU Jakarta Utara. Beliau adalah Cak Rohim kalau disebut. Beliau dari Jawa Timur. Hari ini beliau sedang bermain lagi musik lagunya yang ada banyak. Saya lihat tuh bukunya itu ada tebal. Saya nanti akan tanya lebih jauh mengenai lagu-lagu beliau yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan syarat makna, dan juga untuk pembangunan manusia. Ada juga mengenai kritik-kritik sosial, kritik-kritik Indonesia juga, dan semangat kemerdekaan juga ada di sini gitu. Maka tidak terlalu panjang lebar, langsung saja ke beliau. Ini orangnya Cak Rohim. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu bahagia, sehat jasmani, syukur rohani, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang hari ini mengunjungi kami untuk bertegur sapa, bicara tentang karya, bicara tentang proses kreatif, bicara tentang persoalan estetika dan etika. Selamat datang pada Mas Adit serta rombongan. Ya, terima kasih Cak Rohim atas menerima kami untuk mengunjungi kediaman beliau. Terlihatnya seperti berantakan, sebenarnya tidak berantakan, hanya saja kurang tertata rapi. Maka dari itu kita melihat sosok beliaunya yang sangat istimewa. Pada malam hari ini saya ingin menyapa beliau dulu. Sudah berapa lagu Cak Rohim yang dibuat selama proses perjalanan Cak Rohim berkelana? Dulu beliau ini adalah seorang pengamen jalanan, dan juga beliau juga seorang aktivis sosial juga. Maka dalam proses itu sudah menghasilkan karya-karya lagu. Saya tanya beliau dulu, udah berapa lagu sih Cak Rohim? Udah ratusan lah, ada sekitar 100 sekian lagu yang memang terdokumentasikan. Yang tidak terdokumentasikan juga banyak, karena memang berserakan, karena memang saya kurang tertib untuk administrasi, untuk penyimpanan, sehingga ini lagu-lagu yang ada ini cuma 128. 128? Baru 128. Itu berapa tahun itu? Dari tahun berapa Cak Rohim itu lagu itu? Pada intinya sih saya masuk di dunia ini sekitar tahun 2000 ya. Tahun 2000? Tahun 2000 masuk dunia seni. Century, hampir ya. 2000 masuk dunia seni. Cuma banyak juga karya-karya yang memang tidak terakomodir. Dan lagu-lagu yang ada ini pun ada beberapa yang saya kurang hafal, karena memang saya orangnya kurang terlalu perhatian ya terhadap karya-karya, dan itu merupakan bagian dari contoh yang tak baik. Kurang apal karena memang sudah berapa lama tidak terjamah atau tidak bermain musik. Kenapa kok bisa kurang apal? Ini kan menjadi inspirasi juga buat teman-teman di sana, bahwa setelah punya karya itu belum tentu dia itu apal, ingat gitu. Ini kenapa nih kok bisa nggak apal? Mungkin ada alasan tersendiri khusus. Ya mungkin karena faktor saya tadi kurang perhatian aja ya. Perhatian itu artinya kurang mencoba untuk bagaimana menyapa karya-karya ini dalam bentuk lagu, dalam bentuk nyanyian-nyanyian, karena memang saya suka suka menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga kadang-kadang lagu-lagu yang ada ini Cak Rohim udah sibuk sekarang, kurang tergarap dengan rapi. Beliau adalah ketua sekarang, dan juga banyak kesibukan beliau.
yang saya bertanya, yang pertama, lagu pertama itu apa sih, Carohim? Terus lagu yang paling berkesan tuh lagu apa? Mungkin kasih story. Ya kalau berkesan sih berkesan semua, karena masing-masing lagu kan membawa tematik ya, membawa persoalannya, membawa gagasannya, membawa potret sosialnya, potret persoalan-persoalan yang memang menurut tafsir saya ditangkapnya. Dan ini juga bukan, saya tidak berani mengatakan ini karya saya, karena memang persoalan-persoalan yang ada dalam karya ini memang ada di dalam diri seseorang, ada pada fenomena-fenomena yang memang saya lihat dan saya rasakan. Saya cuma hanya membantu barangkali ya, mentranslate dari sebuah peristiwa itu menjadi satu bentuk tulisan, lalu kami kasih bumbu dengan yang namanya nada. Berapa menit jadi lagu. Carohim kira-kira membutuhkan untuk buat satu lagu? Tergantung mood, tergantung apa ya, tergantung kondisi lah barangkali. Ada satu hari, setengah hari, atau satu minggu? Kayaknya nggak mungkin satu minggu, banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti. Setengah jam ada yang bisa. Jadi setengah jam. Lebih dari setengah jam, maksudnya kurang dari setengah jam, sekitar 10 menit juga jadi. Ada gimana gitu. Melahirkan inspirasi setengah jam loh satu lagu, luar biasa. Ya apa ya, ya tergantung situasi aja ya, tergantung situasi diri. Artinya situasi diri itu memang dipengaruhi oleh suasana ya, suasana batin ya. Itu yang harapannya bahwasanya juga punya faktor besar di dalam rangka mempelancar terangkainya sebuah kata-kata atau nada-nada itu. Oke, yang menjadi inspirasi Cak Rohim untuk bagaimana teman-teman mengetahui bahwa keistimewaan dalam lagu ini, lirik-liriknya juga mohon diresapi dengan hati. Beliau juga jomblo, bisa diresapi juga wajahnya. Itu Cak Rohim, silakan, lagu apa yang ingin dibawa pada lagu pertama sesi ini? Pergi di pelataran, hilang terkusur zaman, terseret arus kehidupan yang katanya demi perubahan. Pada heningku memandang wajahmu Indonesia yang semakin tertindih, ditutup bencana. Merah putih setengah tiang berkibar di desaku, benih-benih tak mau tinggal di tempat asal ia dilahirkan, di tempat asal ia dibesarkan. Benih tumbuh di tepi jalan, liar di mana-mana. Desa tertinggal tak diperhatikan, karena benih tinggal di kota, karena benih lupa rumahnya. Benih tumbuh di atas tanah, pohon berbunga dan berbuah dengan berbagai macam jenisnya, dari bank bernama
buminya. Rempah dikelola jadi sajian selera, jika diramu jadi obat derita. Rempah yang ada harus dipelihara, selalu dirawat dan dilestarikannya. Tanah subur Indonesia, kaya raya sumber alamnya. Apa saja dimilikinya, dari hutan tambang lautnya. Kekayaannya tak terbatas, hutan tambangnya sangat berlimpah, harus dikelola sesuai dengan potensinya, guna membangun martabat bangsa. Tanah subur Indonesia, kaya raya sumber alamnya. Apa saja dimilikinya, dari hutan tambang lautnya. Tanah subur Indonesia, kaya raya sumber alamnya. Apa saja dimilikinya, dari hutan tambang lautnya. Tanah subur Indonesia, kaya raya sumber alamnya. Apa saja dimilikinya, dari hutan tambang lautnya. Tadi ada benih lupa rumahnya, aduh, lagi aja kira. Ini saya semakin berat nih kata-kata Caro ini, dalam banget. Benih lupa rumahnya, ada desa merah putih dan lain-lain. Tapi memang Mas Rohim itu udah bicara atau menulis lagu ini sudah melihat dari 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Bahwa memang demografi kita banyak desa itu beralih ke perkotaan gitu. Jadi semakin banyak orang-orang pedesaan yang sudah beralih perkotaan sehingga melupakan bagaimana rumahnya, tempat asalnya, dan juga menjaga di desanya. Maksudnya menjaga dalam arti gini, pertanian itu tidak menarik gitu, kurang menarik. Lebih menarik bagaimana kerja di kantoran, kerja di kota, dan lain, sehingga terlupakan. Bagaimana dulu kita menjadi swasembada pangan, gitu. IPB sangat besar sekali pengaruhnya terhadap suasana pangan, tapi sekarang udah mulai berubah. Fakultas bisnis yang lebih menarik dibanding fakultas pertanian. Gitu. Jadi karena konsep perdesaan dan perkotaan ini menjadi sangat masih belum bisa terpecahkan permasalahan seperti ini. Saya ingin bertanya dengan Carohim selaku penulis lagu, bagaimana sih menjaga untuk menjaga desanya itu, membangun desanya itu, menjaga desanya itu. Bagaimana yang tadi dibilang adalah benih lupa rumahnya. Mungkin Carohim bisa menjelaskan dari lagu itu.
Persoalannya bukan kemudian disandarkan pada karena gula itu adanya di kota, bukan. Tapi persoalan ini persoalan pemahaman, mindset saya melihatnya. Sebagaimana tadi disinggung oleh Mas Adit bicara pada wilayah bahwasanya sesuatu yang ada itu adalah anugerah. Tapi ketika sesuatu yang ada itu disia-siakan, maka sama dengan dia berbenturan dengan nikmat mana lagi yang akan didustakan. Nah, sesuatu yang ada itu bukan kemudian berbentuk ragawi, berbentuk tangan, kaki, kepala, mata, telinga, dan seterusnya. Tapi segala sesuatu yang ada di depan mata itu juga merupakan bagian dari anugerah. Lalu bagaimana titipan itu bisa dikelola dengan baik? Nah, orang ini kan lebih tertarik kepada wilayah yang berbau materi, menganggap bahwasanya harta, duit itu kertas, ada angkanya. Padi itu tidak pernah dianggap itu adalah harta, gitu kira-kira. Karena bajunya nggak rapi, Nah, tidak pakai kemeja. ini mindset. Karena apa? Ini juga mohon maaf, menurut saya ini juga efek dari pertarungan arus informasi yang diusung dalam dunia pendidikan. Nah, kesadaran manusia itu didorong agar bahwasanya manusia itu bisa cerdas. Cerdas itu seolah-olah hanya bisa ngomong, bisa nulis. Cerdas itu seolah-olah ke sana. Tapi padahal konsep agung bangsa kita, ilmu itu nganti laku, ilmu itu didapat sokolaku. Ya harus nganti laku, artinya diwujudkan. Nah, keadilan sosial bagi seluruh potensi yang ada dalam diri ini menjadi penting. Artinya, mohon maaf, harta itu di luar diri manusia. Isi di tempatnya itu adalah dompet, tempatnya itu adalah berangkas. Yang ada dalam diri manusia itu tenaga, ilmu. Ini potensi dasar. Nah, tiba-tiba orang yang sudah bisa bicara ini males menggunakan tenaganya. Akhirnya apa? Tanah-tanah nggak tergarap. Panas sedikit sudah takut. Teritem, Cak. Karena mindsetnya dibangun begitu, cara pandangnya. Nah, kebanggaan itu di mana letaknya? Nah, ini menjadi problem. Jadi, kenapa kemudian desa, benih-benih lupa rumahnya, benih-benih tinggal di kota? Karena memang, apa ya, iming-iming, mohon maaf ya, misalnya sentralistik gitu, konsep sentralistik. Orang-orang yang percaya, anggap aja bahwasanya anak usia SMA baru lulus, dalamnya bagus, itu berapa banyak perusahaan atau tempat-tempat yang ada kaitannya dengan profesi menawarkan mereka untuk kerja di tempatnya, difasilitasi mobil, rumah, dan sebagainya. Padahal orang-orang yang cerdas itu seharusnya keberadaannya menerangi, ibarat lampu itu wattnya lebih tinggi, daya terangnya lebih luas. Artinya nggak perlu dibagi, nggak semuanya orang cerdas itu harus ditarik. Nah, ini pemonopolian, sehingga desa tetap dibodohi dengan. Atau ada solusi, Cak. Mungkin kalau dulu itu di Karawang itu adalah pusat swasembada pertanian, kalau saya tidak salah. Memang untuk khusus gitu di Karawang itu khusus untuk wilayah Subang sebagian untuk bagaimana mengelola pertanian. Jadi milik negara untuk menjaga stabilitas pertanian. Tapi sekarang ini sudah mulai bergeser, bagaimana sudah banyak perumahan. Tadi menyebutkan Carohim ini sering bicara kita gitu. Bagaimana kehadiran negara atau benar-benar kehadiran negara tidak tersentuh hal itu gitu. Ya, negara itu bila perlu, saya berpikir begini, pejabat-pejabat itu jangan waktunya habis ngurusin mesin, ngurusin laptop. Di hadapan laptop aja waktunya habis. Itu produk itu bukan makhluk loh. Manusia itu harus berbagi dengan makhluk, dengan alam, dengan manusia yang lain. Nah, yang mau berbagi dengan alam itu siapa? Petani salah satunya. Orang-orang desa, mata pencariannya masih bergantung kepada sungai. Ini bergantung kepada mesin, pada teknologi. Ini kenapa? Ya karena memang dibentuk ke sana. Nggak bisa ngasih makan, artinya nggak bisa memproduksi makanan. Ini diolah, diputar-putar oleh kaum cendekia, oleh kaum ahli, oleh kaum yang ujung-ujungnya nggak mau capek, sehingga licik gitu loh, licik. Persoalan tadi tani misalnya, tetap aja yang untung adalah cangkulak.
sehingga harganya nggak menjanjikan, akhirnya tanahnya dijual. Berapa banyak kasus-kasus petani menjual tanahnya gara-gara pengen anaknya sekolah tinggi, Iya. diganti dengan kertas. Tapi belum tentu juga ada jaminan bahwasanya ketika kertas sudah didapat yang bernama ijazah itu akan mendapat peluang kerja yang memang layak, itu bisa mengembalikan si tanah tadi yang sudah dijual alihkan kepada pihak lain misalnya. Bahwa memang juga pemerintah saat ini juga sedang membangun 1 juta lahan, 1 juta hektar kalau nggak salah itu di wilayah Kalimantan dan di wilayah timur ya, ataupun bagian sana untuk membangun pertanian. Tapi di situ bukan asal dari pertanian, mungkin kalau kita bisa lihat bahwa di situ adalah hasil dari hutan gitu. Jadi gini Mas Adit, apapun bentuk usaha yang dia lakukan ketika itu justru malah sebagai alat perangkap untuk bagaimana memuluskan jalannya imperialis kapitalis, saya nggak percaya akan terjadi kebaikan. Wong konsep rahmatannya tidak dibangun meskipun mencetak sawah, tapi ujungnya itu adalah untuk mencetak lahan lapangan, bagaimana pupuk bisa terdistribusikan di sana, kimiaisasi. Saya nggak yakin ketika konsep fitronya nggak diutamakan, artinya harus rahmat, jangan sakiti, jangan hianati, jangan lukai lagi Bu Pertiwi misalnya kayak gitu. Ya, Itu baru sepakat saya. maksudnya bagaimana yang ada dulu dijaga gitu. Yang dulu pertanian berubah menjadi kota, berubah menjadi kawasan-kawasan industri, tapi yang dulunya hutan menjadi suatu pertanian. Ini kan kita kadang-kadang geleng-geleng kepala Iya. gitu. Tempatnya air nggak ada. Ini berubah gitu ya. apa Mungkin yang alam juga akan menyebabkan berubah gitu. apa yang menyebabkan bahwasanya laju pertumbuhan itu standarisasinya harus bagaimana tadi desa itu harus berubah menjadi kota. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Siapa yang mendesain ini? Lalu Ya karena memang tidak kepentingan bisa apa? menampung juga sih Cak, jumlah kelulusan kita di setiap daerah tidak bisa dipungkiri. Kita di setiap daerah sudah punya sekolahan SMK, bagaimana lulusan mereka itu bisa bekerja. Makanya dibuatkan perusahaan-perusahaan di daerah Jawa, sudah banyak perusahaan-perusahaan, malah perusahaan sentral, perusahaan-perusahaan khusus, pabrik-pabrik. Jadi itu dilema gitu. Satu sisi butuh bagaimana. Pertanyaan saya begini, itu tadi sama dengan sawah tadi. Saya bertanya pada hak pemilik industri itu. Terus pengelola. Saya bukan melihat pada wilayah sisi karena mampu menampung pengangguran kerja. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu. Tapi ini adalah bagian dari usaha penguasaan hajat hidup orang banyak tanah air. Pola industri sengaja dikembangkan agar kemudian sesuatu yang berbau organik, natural, berbau dengan alam tadi ditanggalkan. Ini adalah saya melihat standarisasi yang memang dibentuk, cara pandang yang dibentuk. Artinya boleh apapun dilakukan asalkan rahmat, asalkan membangun, masih tetap membawa fitrahnya. Nah ini karakter dasar ini, kesejatian ini yang justru malah ditabrak. Orang mengejar, pertanyaan saya, ketika orang sudah bekerja, ya, lalu apa yang dihasilkan selain capek? Kan gaji kan gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya, ketika gaji sudah didapatkan, lalu untuk apa? Apakah kemudian cukup hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan? Enggak. Orang sengaja diajari untuk banyak uang itu justru bukan untuk bagaimana membangun kemasyarakatan. Justru diajari untuk semakin banyak konsumsi. Nah ini yang menjadi persoalan. Padahal ketika orang semakin banyak mengkonsumsi barang, melakukan pengadaan barang, maka sama dengan dia itu semakin banyak terlibat dalam melakukan perusakan lingkungan.
karena sumber awal datangnya barang itu bahannya dari alam. Ya, tapi kita juga kan tidak menampik juga bahwa setiap desa ketika banyak perusahaan kan otomatis pendapatan desa itu meningkat tinggi gitu. Dibanding mungkin petani. Nah, Mungkin, itu ya. saran saja mungkin Cak, kita kan punya dana desa dan alokasi dana desa, bagaimana itu dipergunakan untuk badan usaha milik desa BUMDes yang sifatnya menjaga pertanian, menjual hasil-hasil pertanian untuk sama-sama bersaing mungkin dengan supermarket di sekitar. Nah, karena ngeri saya kalau terlalu jauh nanti kita malah di delete atau di blok oleh pemerintah. Mungkin lagu terakhir Cak yang masih berhubungan dengan desa, berhubungan dengan juga dengan industrial, perkembangan maju modern seperti apa, ada nggak Cak? Atau memang yang menurut Cak nyaman lah, enak sendiri. Ini untuk lagu penutup dari Cak Rohim dalam pertemuan kali ini luar biasa sekali. Bagaimana tadi dibuka tentang potret desa dan juga bagaimana menjaga alamnya, menjaga wilayahnya, menjaga benih untuk ada bungkusnya mungkin kan gitu. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua, bahwa memang kita memberikan solusi juga dalam membuat kritik sosial yang kita bangun melalui musik, juga kita mempunyai solusi juga pada pemerintah. Kita tidak kritik tapi tidak solusi. Kritik bagian dari kita adalah kritik kegelisahan, yang dimana kita melihat situasi langsung di lapangan, situasi langsung di setiap daerah itu sendiri. Apalagi Cak Rohim, tidak mungkin dia membuat lagu, mempunyai suatu lagu tapi tidak ada dasarnya, tidak ada runtutannya. Beliau sangat mumpuni sekali, perjalanan beliau sudah sangat panjang untuk itu, makanya sudah tidak diragukan lagi. Mungkin kalau sahabat-sahabat semua ingin menanyakan langsung dengan beliau akan kasih data juga, tempatnya di mana, ini ya di mana. Nah, ini sudah ada lagu dari beliau yang akan nanti dimainkan dalam penutup lagu ini. Gini, Sekali lagi pada sahabat-sahabat semua, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Ambil yang bermanfaatnya, yang tidak bermanfaatnya dibuang saja. Ini untuk kita bagaimana diskusi, menceritakan bersama. Ketika ini tidak bermanfaat, silakan teman-teman tidak perlu nonton ataupun like. Selanjutnya, Cak Rohim, silakan. singkat lengan baju kita melangkah, kepalkan tangan ingatkan yang lupa, teguhkan hati untuk tekad merdeka, bersama Pancasila membangun bangsa. Merah putih gula kelapa harus ditanam di jiwa. Mari bergandeng tangan menggapai asa, untuk wujudkan cita-cita benih bangsa. Sungguh harus bergerak bersama, kumpulkan kemurnian, dibaktikan diri. Tanah air ibu pertiwi harus rakyat yang memandunya. Istilah bangsa tua kaya raya, menyimpan segala harta dan